Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Pelajaran ini untuk kelas 2 SD, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita ikuti bersama-sama. Nah, ini adalah menunya ya. Menunya adalah hari ini kita bisa melihat dari tujuan, materi, kesimpulan, dan pesan moral. Kita cek dulu satu persatu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan. Tujuan kita mengetahui lambang negara Indonesia. Ada yang tahu lambang negara Indonesia? Aku serius aja lah ya, dah. Dekat. Serikat. Tujuan kita mengetahui lambang negara Indonesia. Ada yang tahu lambang negara Indonesia? Nah, yang kedua, tujuan kita mengetahui lambang negara Indonesia. Ada yang tahu lambang negara Indonesia? Nah, yang kedua, mengetahui bunyi Pancasila. Pasti masih ingat kan ya bunyi Pancasila? Yang ketiga, menunjukkan simbol-simbol Pancasila. Dan yang keempat, mengidentifikasi ungkapan beserta artinya. Nah, kita lanjut ke materi ya. Tahukah kamu lambang negara Indonesia? Hayo, siapa yang tahu lambangnya? Nah, ini adalah lambang simbol. Tahukah kamu lambang negara Indonesia? Hayo, siapa yang tahu lambangnya? Nah, ini adalah simbol dari lambang negara kita Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Coba sekarang keren. Coba sekarang perhatikan di dalam perut Garuda itu ada gambar kepala banteng, ada gambar pohon beringin, ada gambar rantai, ada juga gambar binat. salah, bintang. Coba sekarang perhatikan di dalam perut Garuda itu ada gambar ada gambar kepala banteng, ada gambar rantai, ada gambar pohon beringin, ada gambar fokus. Coba sekarang kita perhatikan dalam perut Garuda itu ada gambar kepala banteng, ada gambar bintang, ada gambar pohon beringin, ada gambar salah. Atuh maksudnya kan sarwa baik. Entahlah susunkeun be. Entah emang teu bersusun. Bisa pegang lila yeuh. Coba sekarang perhatikan di dalam perut Garuda itu ada gambar kepala banteng, ada gambar pohon beringin, ada gambar bintang, ada gambar rantai, dan juga ada gambar yang terakhir yaitu padi dan kapas. Coba perhatikan gambar burung Garudanya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah Pancasila. Ada yang masih ingat? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila pertama gambarnya apa? Sila pertama gambarnya yaitu
bintang. Sila kedua yaitu gambarnya rantai. Sila ketiga gambarnya yaitu pohon beringin. Sila keempat gambarnya kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima yaitu gambarnya padi dan kapas. Nah, kalian semua harus hafal ya kelima sila tersebut. Nah, kalau sudah hafal, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada iya ha. Terus kita ngomong. Nah, di sini ada beberapa gambar. Coba perhatikan. Ada gambar yang sedang beribadah, ada gambar yang sedang berdoa. Kira-kira masuk ke Pancasila sila keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Jadi gambar tersebut adalah termasuk sila ke-1, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada gambar. Nah, itu deh. Kan kayak slide he. Gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya yaitu ada gambar orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Ada perempuan yang ngasih uang ke pengemis. Nah, gambar tersebut termasuk ke sila kedua. Terus, nah sekarang gambarnya yaitu ada gambar orang yang memakai baju berbeda-beda dan saling berpegangan tangan. Nah, gambar selanjutnya yaitu ada gambar orang-orang yang sedang memakai baju berbeda-beda dan saling berpegangan tangan. Ada yang tahu nggak artinya apa? Artinya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, gambar tersebut masuk ke sila ke-3. Terus gambar selanjutnya yaitu gambar, ya bisa dilihat dari sini. Nah, gambar selanjutnya bisa dilihat dari sini. Nah, gambar di sini termasuk ke sila ke-4 dan ke-5. Sudah paham ya? Selanjutnya, nah ini ada percakapan ya. Perhatikan. Nah, pada suatu hari Mutiara membeli. Pada suatu hari Mutiara dibelikan oleh ayahnya yaitu buku. Nah, bukunya itu bergambar Garuda Pancasila. Buku apakah ya kira-kira? Nah, jadi bukunya itu adalah buku PPKN. Nah, ini ya, salah tiluhurna, astagfirullah. Katanya nu tadi. Nah, pada suatu hari Mutiara dibelikan buku oleh ayahnya. Nah, bukunya itu gambarnya Garuda Pancasila. Kira-kira buku apa ya itu? Jadi bukunya itu adalah buku PPKN. Nah, ini adalah percakapan Mutiara dan Adit. Kita perhatikan ya. Adit berkata, buku kakak banyak sekali. Terus kemudian Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Selanjutnya Adit menjawab, wah kakak memang pantas dijuluki dengan kutu buku. Lalu Mutiara menjawab, ayo kamu harus rajin membaca buku. Lalu Mutiara menjawab, ayo kamu juga harus rajin membaca buku. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Nah, ceritanya tentang apa, Kak? Nah, kemudian Mutiara menjawab, ceritanya tentang pemain bola yang rajin. Geser. Nah, kemudian Mutiara menjawab, ceritanya tentang
pemain bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak keras kepala ya kak? Terima kasih ya kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama dek. Nah, percakapan ini berdasarkan percakapan Adit dan Mutiara. Ungkapan apa saja sih yang dapat kamu temukan dalam teks percakapan tersebut? Kira-kira? Kante. Kira-kira apa ya? Oke, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu kutu buku. Apa itu kutu buku? Apakah kutu yang ada di buku? Nanti kedengeran. Kan ya, jadi kutu buku itu memiliki makna lain. Yang pertama adalah kutu buku. Ada apa? Yang pertama adalah kutu buku. Apa sih kutu buku itu? Bukan kutu yang ada di dalam buku ya. Kutu buku itu jadi kutu buku itu memiliki makna lain, yaitu orang yang suka membaca buku. Kemudian yang kedua, bintang lapangan. Apakah bintang lapangan itu bukan bintang yang ada di lapangan ya? Bintang lapangan itu artinya orang yang ahli di bidang lapangan. Orang salah. Yang bintang lapangan eta i. Kemudian yang kedua, bintang lapangan. Apakah bintang lapangan itu bukan bintang yang ada di lapangan ya? Bintang lapangan itu artinya orang yang ahli di bidang olahraga. Yang ketiga, rendah hati. Apakah harinya? Yang ketiga adalah rendah hati. Apakah hatinya ada di bawah? Bukan ya. Rendah hati itu adalah orang yang memiliki sikap baik hati. Nah, terus yang terakhir yaitu motor. Tengah biji. Dan yang terakhir yaitu besar kepala. Nah, besar kepala ini bukan berarti kepalanya besar ya. Nah, besar kepala itu artinya sombong. Nah, kesimpulan kita hari ini, coba jelaslah teksnya. Ini lah, mau nyambung. Sekarang kita hari ini simbol Pancasila dan ungkapan. Dan simbol pertama simbolnya apa? Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu simbol Pancasila dan ungkapan. Dan sila Adin kurang. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu simbol Pancasila dan ungkapan, terus dan sila terus. Nah, kesimpulan kita hari ini simbol Pancasila dan ungkapan, dan sila pertama simbolnya apa? Nah, kesimpulan. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini mempelajari tentang simbol Pancasila dan ungkapan. Sila pertama simbolnya apa? Ayo. Yang
Yang pertama itu yaitu bintang, jangan sampai lupa ya. Terus yang kedua yaitu rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu apa hayo? Padi dan kapas. Ya. Dan kesimpulan selanjutnya, arti dari ungkapan yang kita bahas tadi. Nah, yang pertama itu tadi apa? Ayo, kutu buku. Nah, kutu buku itu adalah orang yang suka membaca buku. Terus yang kedua itu bintang lapangan. Bintang lapangan adalah Nah, yang kedua yaitu bintang lapangan. Bintang lapangan adalah orang yang ahli di bidang olahraga. Yang ketiga yaitu rendah hati. Rendah hati itu adalah orang yang memiliki sikap baik hati. Dan yang keempat yaitu besar kepala. Besar kepala adalah orang yang sombong. Bagaimana? Sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Semoga kalian mengerti ya. Nah, pesan moral dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah beda agama, beda bahasa. Ganti. Mas, keren. Kerjanya teks apa mana? Kira. Dengar ya. Nah, kita masuk ke pesan moral. Pesan moral kita hari ini. Nah, kita masuk ke pesan moral. Pesan moral dari pembelajaran kita hari ini adalah beda agama, beda bahasa, beda budaya, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Terima kasih. Kadang-kadangnya dari detik. Ulangi dilah pesan moral. Pesan bagusnya. Kita masuk ke pesan moral. Pesan moral dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah beda agama, beda bahasa, beda budaya, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa. Kita masuk ke pesan moral. Nah, pesan moral dari kegiatan kita hari ini adalah beda agama, beda bahasa, beda budaya, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para menit